Ada banyak kisah di dalam kitab suci yang sangat familiar dengan telinga kita karena kita mendengarkannya sejak duduk di bangku sekolah minggu. Tetapi saudara, ketika kita membaca ulang cerita-cerita tersebut pada masa kini, maka akan ada banyak hal-hal menarik yang bisa kita dapatkan lagi. Dan itu disebabkan karena perbedaan pengetahuan yang kita miliki saat ini dengan ketika kita masih kecil. Itu jauh berbeda. Setidaknya itulah yang saya alami ketika saya membaca kisah tentang 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang dan sisa 12 bakul. Nah, untuk lebih jelasnya saya mengajak kita membaca dari Yohanes pasal 6 ayat yang kedua, 5 dan 6 saja. Mari kita berdoa, mari kita baca. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Ayat 5. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Ayat 6. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Hal menarik apakah yang bisa saya temukan di dalam bagian ini? Ternyata begini saudara, ketika Tuhan Yesus itu bertanya kepada Filipus, "Di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Itu dilakukannya untuk mencobai Filipus. Saudara, perhatikan dengan baik bagian ini. Tentu saja kata mencobai yang dimaksud oleh penulis di sini atau yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini itu mencobai dalam arti yang positif, yaitu untuk menguji Filipus. Bukan dalam arti yang negatif untuk menjerumuskan Filipus. Tetapi jika demikian halnya, di manakah letak dari ujiannya? Apa sebetulnya yang Yesus ingin uji dari Filipus pada bagian ini? Nah saudara, kalau kita membaca seluruh kitab suci, maka kita akan menemukan ada banyak sekali Allah itu mencobai umatnya atau mencobai hambanya. Dan semuanya itu secara umum dilakukan oleh Allah untuk melihat sampai di manakah iman dan ketaatan orang tersebut yang sedang dicobai oleh Allah. Tetapi bagaimanakah dengan pencobaan atau ujian yang dilakukan oleh Yesus kepada Filipus? Apakah hal itu dilakukannya untuk menguji iman dan ketaatan Filipus? Ternyata begini saudara. Nah, untuk hal ini kita perlu melihat kembali latar belakangnya. Saat itu Tuhan Yesus dan para muridnya diperhadapkan kepada ribuan orang yang mendengarkan pengajarannya. Dan ternyata sudah tiba waktunya untuk makan. Lah, Kristus bertanya kepada muridnya. Tentu saja maksud saya begini, tentu saja ketika sudah waktunya untuk makan dan diperhadapkan pada 5.000 orang seperti itu, ini merupakan satu kesulitan tersendiri. Tetapi bukan kesulitan dari para murid, tetapi kesulitan dari orang-orang itu sendiri. Jadi saudara-saudara, ketika dikatakan Yesus ingin menguji Filipus, dan tentu saja murid-murid yang lain, maka letak ujiannya itu adalah dengan cara diperhadapkan kepada kesulitan dari orang lain
yang saat itu ada di hadapan para muridnya. Bukan kesulitan para murid, tetapi kesulitan orang lain. Tujuannya adalah, apakah mereka mau menolong orang-orang itu atau tidak? Dengan kata lain, apakah mereka peduli dengan kesulitan orang-orang tersebut atau tidak? Saya menduga bahwa para murid tentu saja memiliki kepedulian dan mau untuk menolong, tetapi mereka tidak mempunyai kapabilitas, kemampuan untuk menolong, sebab yang ada pada mereka hanya 5 roti dan 2 ikan. Apa artinya itu untuk ribuan orang yang ada di hadapan mereka? Tetapi Kristus berkata lain. 5 roti dan 2 ikan itu akhirnya diberkati oleh Yesus dan dibagikan kepada mereka. Dan tetap sisa 12 bakul. Nah saudara-saudara, dari peristiwa ini kita diajarkan bahwa untuk bisa menolong orang lain yang kesulitan, tidak harus memiliki kelimpahan lebih dahulu. Tetapi kita harus memiliki kemauan, dan apa yang ada pada kita, itu kita serahkan kepada Tuhan untuk diberkati. Setelah itu kita serahkan untuk dipakai menolong orang yang sedang membutuhkan tersebut. Hari ini saya percaya ada banyak orang yang mengalami kesulitan yang diperhadapkan pada kita. Disitulah letak ujian atau cobaan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Mungkin saudara merasa seperti para murid tidak mempunyai kemampuan. Tetapi ingatlah, serahkan apa yang ada padamu kepada Tuhan untuk diberkati. Setelah itu berikan kepada orang yang membutuhkan pertolongan tersebut, yang ada di depan mata saudara atau yang saudara dan saya ketahui. Maka Tuhan akan membuat mukjizatnya. Kiranya melalui perenungan ini kita boleh dicelikkan mata rohani kita untuk memandang kesulitan orang lain sebagai cobaan, ujian dari Tuhan untuk melihat kepedulian kita kepada mereka. Tuhan Yesus memberkati.